Selamat berjumpa kembali. Kita akan lanjut membuat template makalah ya. Kita lanjut bagian berikutnya, bagian kedua, yaitu pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Baik, langkah pertama kita ke tampilan ya, ke tampilan. Nah, kemudian kita klik panel navigasi. Nah, panel navigasi. Nah, kita lihat di sini bagian judul ini masih kosong. Berarti untuk pembuatan daftar isi belum pernah dibuat ya. Pembuatan daftar isi belum pernah dibuat. Nah, kemudian kita mulai penomoran. Kita mulai dengan gaya ya, gaya penulisan. Nah, ini nanti menentukan judul-judul ya. Nah, lembar persetujuan dan lembar pengesahan dan lain-lain, bab 1, bab 2 itu kita jadikan gayanya adalah judul 1. Nah, judul 1. Nah, tetapi ini belum sesuai format yang ditentukan. Nah, kita kembali lagi klik gaya, kemudian terapkan gaya ya. Kita terapkan gaya, kemudian kita ubah atau modify. Kita ubah. Nah, hurufnya di sini kita jadikan Times New Roman. Kemudian di sini ukuran hurufnya 12, tebal, warnanya hitam ya, warnanya hitam. Kemudian ini rata tengah, kemudian spasinya tetap 1,5. Ini dinolkan ya, dinolkan spasi sebelum dan sesudahnya dinolkan. Kemudian ya, itu adalah format untuk judul 1. Kita oke. Nah, sudah ya. Nah, ini bisa kita terapkan ulang. Nah, kita untuk terapkan ke judul-judul yang lain, kita gunakan ini ya, kuas ini ya, kuas atau Ctrl Shift C, kemudian pastenya Ctrl Shift V ya. Kita copy dulu, Ctrl Shift C, kemudian kita ke lembar pengesahan, kita klik di situ, kursornya kita klik di situ, kemudian Ctrl Shift V ya. Berikutnya abstrak, Ctrl Shift V, kemudian ke bawah lagi kata pengantar, Ctrl Shift V, kemudian daftar isi, Ctrl Shift V, kemudian daftar tabel, Ctrl Shift V juga, daftar gambar, kemudian ke daftar lampiran. Nah, setelah itu ke bab 1 dan pendahuluan. Nah, ini Ctrl Shift V lagi ya. Nah, terlihat. Nah, di sini panel sebelah kiri daftar isinya ya, isi dari daftar isi nanti sudah terlihat di sini. Nah, kemudian bab 2-nya ya, kita judul 1 semua yang dijadikan judul 1 kita terapkan formatnya dulu ke semua yang dijadikan judul 1. Nah, kemudian penutup ya, kemudian daftar pustaka dan lampiran ya. Baik, nah setelah itu kita buat yang heading 2 atau judul 2. Nah, judul 2 ini mulai dari bagian isi ya. Kita mulai bagian isi dari bab 1. Nah, mulai latar belakang. Nah, latar belakang kita buat gaya judul 2 ya. Kita lihat judul 2.
Kemudian gayanya kita terapkan, kita ubah, modify ya. Kita tetap Times New Roman, besarnya tetap 12, tebal, kemudian warnanya hitam otomatis, kemudian tetap di pinggir ya, kemudian spasinya tetap 1,5, ini dinolkan ya, dinolkan. Baik, sudah sesuai, kita oke ya. Nah inilah, nah kemudian kita beri penomoran mulai dari A besar. Nah dia akan ke tengah, kita pinggirkan dengan tekan Ctrl Shift M ya. Nah ini format yang diinginkan. Baik, sekarang kita copy formatnya untuk judul 2 yang lain. Kita Shift Ctrl Shift C ya, Ctrl Shift C, kemudian kita kursornya taruh ke rumusan masalah, kita paste formatnya Ctrl Shift V ya. Berikut tujuan juga Ctrl Shift V, manfaat Ctrl Shift V. Nah kemudian ke bagian pembahasan ya. Nah ini kita Ctrl Shift V juga. Nah di sini kita edit lagi, kita edit manual. Nah ini kita jadikan A. Nah kita A besar, titik, spasi. Nah kita geser lagi ke kiri, geser ke kiri, Ctrl Shift M. Nah ini kita copy formatnya kembali, Ctrl Shift C. Nah kita copy ke bagian berikutnya, yaitu di ya pembelajaran ini, Ctrl Shift V ya. Baik, kita lanjut. Kalau sudah tidak ada, kita kesimpulan. Nah kesimpulan ini kita Ctrl Shift V dulu ya, kemudian kita ubah, kita mulai dari A lagi penomorannya, A besar, titik, spasi. Nah itu nomornya otomatis. Kita geser ke kiri, Ctrl Shift M. Nah kemudian kita copy formatnya, Ctrl Shift C lagi, kita kasih ke bawah kursornya, kemudian kita Ctrl Shift V lagi formatnya. Nah jadi baik, nah ini sudah jadi ya. Jadi formatnya sudah jadi. Nah bagaimana untuk membuat daftar isi? Nah kita tinggal ke sini, kita ke panel sebelah kiri, kita klik yang daftar isi ya, langsung menuju ke daftar isi. Baik, ya. Nah daftar isinya kita enter ya, dari daftar isi kita enter. Nah ini kita lihat grupnya Times New Roman 12, tidak ada bold. Kemudian kita lihat gaya ceknya ya, gayanya masih normal ya. Nah kemudian kita di sini untuk membuat daftar isinya otomatis, kita ke referensi, kemudian di bagian kiri atas ya ada daftar isi. Nah kita pilih formatnya mau yang mana. Kalau Bapak ini buat yang ini ya, yang 2 saja ini. Yang 2 kita klik yang daftar isi otomatis 1 ya. Apa bedanya? Ayo, sama ya. Baik, nah sudah jadi, kita klik saja ya, kita lihat ya sudah jadi ya. Nah ini ada isi di atas, kita beli warna putih saja, ke beranda, kemudian warnanya kita isi dengan warna putih. Nah jadi seperti ini. Kita lihat. Nah makalah covernya tadi tidak masuk dalam penomoran. Nah di sini bab 1 pendahuluan
bab 1 sendiri pendahuluan seandainya. Nah, ini kita manual. Ya, kita letakkan kursor di depan kata pendahuluan, kita backspace. Ya, kita backspace. Nah, kemudian kita blok dengan cara shift kemudian anak panah ke kiri. Nah, anak panah ke kiri. Nah, kita shift blok lagi satu kali lagi, kemudian kita klik tekan delete. Nah, delete, kita spasi. Ya, ini rapat ya, rapat berarti kita spasi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita terapkan juga ke bab 2. Bab 2 kita taruh kursor di depan kata isi ya, kemudian kita backspace, kita blok duanya, panah ke kiri satu kali, kedua garisnya, kemudian kita tekan delete. Nah, ini rapat, kita kasih spasi lagi ya. Nah, kemudian ke penutup. Ya, sudah jadi ya. Nah, daftar isinya sudah jadi. Daftar isi ini ya, kita lihat paragrafnya berapa ya. Nah, ini ternyata tidak sama, kita nolkan ya. Nah, sudah. Ya, kita lihat ini sudah jadi daftar isinya. Ya, tadi kita lihat jaraknya terlalu lebar, maka kita cek di paragraf. Jadi kita blok semua. Nah, kita blok ya, kemudian bulat paragraf. Nah, ini kita nolkan, spasinya kita tentukan 1,5. Oke ya, daftar isi sudah selesai ya, daftar isi sudah selesai. Sekarang bagaimana dengan daftar tabel ya? Daftar tabel, nah, kita buat dulu daftar tabelnya. Daftar tabelnya tadi ada di bab 2 belajar ya. Nah, ini ada daftar tabel. Di sini tabel 1 data belajar. Kita blok tabelnya. Maaf, kita blok tabelnya, kemudian kita ke referensi kita sisipkan keterangan. Nah, keterangan di sini kita pilih tabel. Kalau ada tabel, ada tabel ya, tabel ya, kita pilih tabel. Nah, kalau belum ada tabel, kita klik label baru ya, klik label baru, kemudian beri nama tabel. Nah, tabel 1 ini tadi apa? Tentang data belajar ya, kita beri judul data belajar. Kita oke. Nah, ini tabelnya data belajar ya, kita perhatikan. Kita ulang ya, kita blok, kemudian sisipkan keterangan tabel 1, kita ketik keterangannya data belajar. Nah, ini posisinya item terpilih di atas ya, item terpilih di atas. Kemudian kita oke ya, ini pilih labelnya tabel ya, kemudian pilih oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita blok ini ya, kita blok agar formatnya bisa kita gunakan, kita terapkan ke judul tabel yang lain-lain.
kita kembali ke beranda, kemudian kita tentukan gayanya. Gayanya kita buat gaya. Kita buat gaya. Di sini kita buat gaya tabel. Ya. Namanya kita beri nama tabel, kemudian kita ubah atau modify. Nah, kita tentukan hurufnya Times New Roman, ukurannya tetap 12, kemudian di bold. Nah, tidak ini ya, tidak miring, kemudian fontnya warna fontnya otomatis, kemudian ini rata tengah tetap 1,5 spasi. Ini kita nolkan juga ya, kita nolkan ya, sampai di sini 0, setelahnya 0 itu bisa juga. Ya, kita kita kan ya, ini semua 0, kita Nah, jadilah. Nah, sekarang kita copy nanti ini gayanya sudah muncul ya, muncul namanya tabel. Baik. Sekarang berikutnya ini kita hapus ya, yang manual tadi kita hapus, kita boleh hapus ya. Ya. Kemudian tabel berikutnya tabel 2 ya, data pembelajaran ini ya, data pembelajaran. Kita masuk ke referensi, sisipkan keterangan tabel 2, kita langsung ya, kalau panjang bisa di copy ya, bisa di copy. Misalnya ini, nah, ini copy dulu judulnya, judul tabelnya. Nah, maaf, kita blok tabelnya, sisipkan keterangan tabel 2 ya, kita paste di situ, kita ya, kembali kita blok yang sudah jadi, kemudian kita ke beranda gaya tabel. Nah, jadilah ya, jadi kita tidak perlu membuat formatnya berulang-ulang, cukup satu kali, bisa diterapkan pada yang lain. Nah, kemudian ya, tabelnya di sini ada 2 saja. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya? Kita kembali ke panel kiri ya, panel kiri, kita ke daftar tabel, kita daftar tabel, kita maksudnya di samping daftar tabel, kita enter satu kali atau dua kali bisa ya, jarak dari judul. Nah, kemudian kita ke referensi, nah kita sisipkan tabel ukuran. Nah, sini ada pilih. Nah, ini tapi tadi yang kita buat adalah tabel ya, kita klik label keterangan tabelnya, kemudian kita ubah dulu ya, kita ubah. Nah, kita ubah lagi ya, modify, ini ke tangan kiri, tidak tebal, otomatis. Nah, semua normal ya, semua normal di sini kita cek. Oke, kalau semua normal berarti kita bisa lanjutkan, kita ya, terlihat. Nah, ini bagus. Nah, kemudian bagaimana dengan daftar gambar ya, daftar gambar, kita kembali ke gambar ya, kita ke panel kiri. Nah, lebih mudah ya. Nah, ini daftar gambar, daftar siswa, gambar siswa belajar. Nah, ini klik kanan, bisa sisipkan keterangan ya. Nah, keterangan, nah, ini gambar ya, labelnya gambar. Ada gambar juga. Nah, gambar 1, keterangannya. Nah, kita bisa copy juga untuk ketikkan manual siswa belajar ya, kemudian kita nah, ini gambar
formatnya kita bisa samakan dengan tabel ya. Jadi Bapak ulang lagi. Kita sisipkan keterangan atau klik kanan langsung sisipkan keterangan ya. Kemudian ketikkan siswa belajar. Nah, kemudian ini posisinya di bawah ya, keterangan gambar biasanya di bawah gambar. Kemudian kita oke. Nah, ini kita formatnya ya, formatnya kita gunakan saja format yang tabel saja, tabel. Oh, ini harusnya tidak tebal ya, tidak tebal, berarti kita buat format baru, baik. Buat format baru atau ya buat format baru saja. Ini kita gambar. Kita modify atau ubah di tengah 12 tidak tebal, 1,5 spasi ya, font tidak tebal, dia di tengah. Ini warnanya kita pilih hitam ya, seperti itu. Baik, kita oke kan ya, kita oke kan. Nah, kemudian nah kita lihat, nah ini gambar sudah ada, gaya penulisan gambar ya, penulisan gambar sudah ada. Baik, jadi kita bisa terapkan ke keterangan gambar yang berikutnya. Nah, sekarang yang gambar kedua, sisipkan keterangan gambar 2, pembelajaran di laboratorium. Pembelajaran di laboratorium ya. Anda bisa copy untuk lebih cepatnya. Kemudian ini item terpilih di bawah, kemudian kita oke. Nah, formatnya kita bisa pilih gambar ya. Nah, ini gambarnya kita bisa tengahkan. Nah, seperti ini. Yang awal tadi juga kita tengahkan. Baik ya, saya oke. Keterangan gambar sudah kita ini, yang ini bisa kita hapus ya, ini bisa kita hapus, ini bisa kita hapus. Nah, ini mungkin ini bagian dari kalimatnya, kita dapat lihat pada tabel 2. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini keterangan gambar kita bisa hapus ya. Dan ini juga kita dapat lihat pada tabel 1 data belajar. Baik, nah sudah seperti ini. Mari kita buat daftar tabelnya. Kita ke daftar gambar ya, daftar gambar, letakkan kursor, kemudian ya enter 2 kali. Nah, kita ke referensi, sisipkan tabel. Nah, ini sudah pas ya di daftar gambar ya, kita pilih daftar gambar. Kemudian kita mau lihat, mau cek dulu apakah formatnya sudah sesuai. Times New Roman kiri 12, ini otomatis, kita pastikan aja dia otomatis ya. Kemudian kita oke, kita okekan ya. Jadi sekarang kita ke daftar lampiran. Nah, daftar lampiran
Ya, kita kembali ke lampiran. Nah, ini ada lampiran 1, data siswa, lampiran 2. Ya, jadi dari panel kiri kita bisa langsung menuju ke lokasi yang ditentu kita inginkan. Nah, ini caranya juga sama. Kita blok dulu ya, kita blok. Nah, untuk copy ini, copy, kemudian blok, kemudian kita ke referensi, sisipkan keterangan. Nah, kita cari lampiran. Oh, ada lampiran ternyata. Kalau belum ada, dibuat label baru. Nah, lampiran, kemudian pilih judulnya. Kita pilih item di atas ya, item di atas. Nah, kemudian formatnya. Nah, lampiran ini berbeda, dia di kiri ya judulnya. Jadi kita buat tentukan formatnya juga. Kita ke beranda, kemudian gaya, kemudian ke buat gaya. Buat gaya. Ini kita ketik lampiran. Kemudian kita modify Times New Roman, hurufnya ukurannya 12, ditebalkan, tidak miring ya. Kemudian ini warnanya otomatis hitam seperti ini ya. Kemudian kita oke. Nah, jadilah. Nah, kemudian sekarang ke lampiran 2. Lampiran 2 kita copy dulu judulnya. Nah, kita blok, kemudian kita ke referensi, sisipkan keterangan. Nah, kita paste judulnya. Ya, ini menggunakan titik ya, seharusnya menggunakan titik ya. Nah, kita pilih yang di atas, oke ya. Kemudian formatnya kita sesuaikan lampiran. Iya. Nah, ini kita ulang. Ini tadi kita ke referensi, sisipkan keterangan. Nah, ini kasih tanda titik ya. Dan oke ya, kita ulang lagi formatnya kembali ke format defaultnya ya. Nah, gitu format gayanya. Nah, oke ya, ini bisa kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, judul ini yang manual kita bisa hapus. Kita hapus ya, kita hapus. Nah, sekarang kita ke daftar lampiran ya. Kita ke panel sebelah kiri, daftar lampiran. Kita tempatkan kursor di ujung, kemudian kita enter ya, 2 kali atau 3 kali boleh. Kemudian kita ke referensi, sama caranya. Kemudian kita ya pilih lampiran, penunjuk tabnya tetap titik-titik ya. Kemudian kita cek sekali lagi ya, ini 12 otomatis semua sudah sesuai ya. Di sini kita oke. Nah, sudah jadi ya. Nah, kalau mau klik ke halaman yang dituju, misalnya lampiran 2, kontrol klik ya. Nah, langsung menuju ya. Ya, sudah jadi baik. Nah, ini sudah jadi yang template. Nah, ini kalau ini bebas ya. Maka dasar komputer ya. Nah, kita bisa bikin cover di sini ya. Misalnya font
kemudian kita disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar komputer. Ya, ini huruf besar semua di awal ya, Shift F3 ya, di blok, kemudian Shift F3, kemudian oleh misalnya Daniel ya, kemudian program studi ya, program studi bimbingan konseling jurusan ilmu pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih Jayapura 2023. Nah, ini biasanya spasinya 1 ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya, semua spasinya 1, kontrol 1 kalau spasinya 1 ya, kemudian hurufnya kita tentukan besarnya ya, kita ke Belanda misalnya 14 ya, 14, kemudian tebal ya, kemudian atau 16 ya. Nah, ini biasanya miring, tebal dan miring. Nah, ini juga tebal dan miring, ini tebal, huruf besar semua saja ya. Ya, ini disesuaikan dengan ketentuan dari prodi masing-masing. Ini tebal biasanya. Baik. Nah, nanti di antara makalah ini, nah ini bisa dosen pengampu. Ya, seperti ini. Oke, hurufnya mungkin besar semua. Iya. Ini spasinya boleh 1,5, ini 1,5 juga, kontrol 5 ya, 1,5. Ini juga kontrol 5. Atau ini terasa tebal. Nah, seperti ini ya. Nah, di
sementara ini nanti ada logo kuncen. Baik, sampai di situ. Nah, kita lihat hasil yang kita buat, daftar isi, ya, daftar isinya, kemudian daftar tabel, dan daftar gambar, serta daftar lampiran. Bagaimana kalau berubah halaman? Apakah benar otomatis? Ya, oke. Coba Bapak pindahkan rumusan masalah ini di halaman berikutnya. Nah, kita ke rumusan masalah. Ya, di sini kita Ctrl Enter halaman berikutnya. Nah, kita kembali ke daftar isi. Daftar isi, ya, kita update, perbarui tabel. Perbarui nomor halaman saja, ya. Jika tidak ada pengurangan atau penambahan judul, ya, kita klik OK. Nah, sekarang rumusan masalah di halaman, ya, kita lihat di halaman kedua, ya, terbukti, ya. Baik, demikian juga yang lain-lain akan terupdate, ya. Demikian, terima kasih.